Daging hewan tersebut ialah daging sapi, daging unta, dan daging kambing yang telah disembelih. Allah juga menjelaskan tentang keharaman makanan, yaitu bangkai, darah, dan daging babi. Dan selanjutnya Allah juga menghalalkan hewan buruan, yang mana berburunya itu selain dalam keadaan ihram. Yang kedua, Allah juga melarang agar syiar-syiarnya tidak diterjang, seperti halnya berburu dalam keadaan ihram, membunuh hewan dalam keadaan ihram, terus menghalangi orang-orang yang akan pergi ke Baitullah, yang mana perginya itu ialah tidak lain hanya untuk mendapatkan karunia dan ridhonya. Selanjutnya Allah juga menyeru kepada kaum mukminin agar tidak memusuhi atau bermusuhan dalam kebencian, karena dalam kebencian itu terdapat perilaku yang tercela atau perilaku yang madmumah. Nah, Allah juga menyuruh agar kaum mukminin itu saling tolong menolong dalam takwa dan kebajikan. Juga Allah melarang tolong menolong dalam permusuhan dan dosa. Selanjutnya Allah mengancam kepada siapapun yang menerjang atau menerjang perintah Allah. Selanjutnya yaitu yang ketiga, Allah menjelaskan secara rinci dalam ayat pertama tadi, yaitu tentang keharaman hewan-hewan atau makanan-makanan, yaitu ada 11 jenis, yang mana salah satunya ialah dari perbuatan, yaitu mengundi nasi. Selanjutnya, dahulu orang jahiliyah itu makanan-makanan tersebut dihalalkan, tapi ketika setelah syariat Islam datang dan ayat tersebut datang pada ayat pertama tadi, maka makanan-makanan tersebut dan hewan-hewan tersebut menjadi haram. Nah, keharaman tersebut tidak lain apabila ketika penyembelihan hewan tersebut menyembelihnya tidak dengan menyebut nama Allah. Juga hewan-hewan yang seperti hewan-hewan yang tercekik, tertekan binatang buas, terus juga darah, daging babi dan bangkai. Nah, tetapi ketika kita sempat menyembelihnya, maka itu menjadi halal. Terus yang selanjutnya yaitu Allah juga telah menyempurnakan Islam dan menyempurnakan syariatnya. Allah juga menghalalkan yang baik dan mengharamkan yang buruk. Nah, dalam keadaan terpaksa, seseorang boleh mengonsumsi makanan-makanan yang haram tersebut yang telah dijelaskan tadi ya dalam ayat pertama. Apabila dalam kondisi terpaksa, maka yang haram tadi menjadi halal. Selanjutnya yaitu kandungan hukum. Sebagian ulama berpendapat bahwasanya apa sih yang dimaksud dengan perjanjian-perjanjian yang dijelaskan tadi? Perjanjian yang dimaksud ialah perjanjian tentang utang piutang atau muamalah yang terdapat dalam jual beli. Nah, sebagian ulama yang lain juga berpendapat bahwa perjanjian-perjanjian tersebut ialah syariat, seperti sholat, haji, terus puasa, juga nazar. Nah, menurut pendapatnya Qurtubi dan kebanyakan ahli tafsir, yang dimaksud perjanjian ialah semua perjanjian yang di dalamnya terdapat pembebanan taklif dan kewajiban-kewajiban tentang kehalalan dan keharamannya. Nah, menurut Az-Zujaj berpendapat juga, penuhilah janji-janji atas Allah dan atas sesama manusia. Nah, yang kedua yaitu kandungan hukumnya, yaitu hewan ternak apa saja sih yang diharamkan, yaitu hewan-hewan daging babi tadi, terus juga bangkai, darah, dan hewan-hewan yang tercekik, yang tertekan binatang buas, dan lain-lain. Nah, yang ketiga yaitu cara penyembelihannya. Menurut syariat Islam itu bagaimana? Nah, menurut Imam Malik berpendapat bahwa penyembelihan tidak sah kecuali ia memutus leher dan nadinya, memutus urat leher dan nadinya.
Syafi'i, penyembelihan sah cukup dengan memotong urat kerongkongan saja, karena menurut Imam Syafi'i leher dan hati itu hanyalah urat atau saluran makanan saja. Nah, menurut Imam Abu Hanifah, penyembelihan itu sah dengan memotong kerongkongan dan salah satu urat saja. Nah, penyembelihannya dengan menggunakan apa? Yaitu dengan menggunakan alat yang tajam, kecuali kuku dan tulang. Tapi menurut Imam Abu Hanifah, kuku dan tulang itu diperbolehkan untuk menyembelih apabila dalam kondisi yang mendesak, tidak ada barang-barang lain. Nah, selanjutnya yaitu apakah boleh hukumnya apabila berburu dengan menggunakan hewan yang terlatih? Seperti kan biasanya ada yang berburu dengan menggunakan anjing. Nah, itu diperbolehkan apabila dengan memenuhi syarat, seperti ketika melepasnya itu dengan membaca bismillah, dan ketika si hewan buruan tadi mendapatkan hewan yang diburu itu tidak memakannya, jadi masih utuh. Sekian dari penjelasan saya. Apabila ada kata-kata yang kurang berkenan atau tidak memahamkan, saya mohon maaf sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.